Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari riset setelah revisi sebelumnya. Nah, di sini ada data yang kita dapatkan. Yang pertama itu ada dari variabel nama, usia, gender, kategori kedatangan. Terus ada tipe pembayaran. Nah, tipe pembayaran ini ada cash dan cashless. Terus ada vintage. Vintage ini pembayaran melalui cash, GoPay, OVO, dan Dana. Nah, terus ada juga kris. Nah, kris itu sendiri ada dari BCA Mobil Banking, ada Cbank, ada Livin by Mandiri. Nah, selanjutnya ada pesanan. Terus ini ada golongan usaha. Nah, selanjutnya ini adalah codingan dari data yang sebelumnya, codingan di Jupyter. Nah, itu yang pertama itu ada import library. Nah, di sini ada beberapa import, ada pandas, numpy, matplotlib, pplot, terus ada chevron, terus ada matplotlib inline. Nah, ini selanjutnya ada pre-processing. Nah, pre-processing ini untuk menampilkan si data yang tadi sebelumnya data Excel itu kita tampilkan di sini. Dan ini hasilnya. Terus selanjutnya ada data deskripsi. Nah, ini ada variabelnya itu ada nama, deskripsinya itu nama 6 pelanggan. Terus ada variabel usia, itu usia pelanggan, variabel gender, itu jenis kelamin pelanggan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya ini ada variabel kategori kedatangan. Kategori kedatangan yang terdiri dari aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. Selanjutnya ada tipe pembayaran, kategori tipe pembayaran yang terdiri dari cash dan cashless. Terus ada vintage. Ini vintage kategori yang terdiri dari GoPay, Dana, Kris, dan OVO. Nah, ada Kris. Ini kategori yang terdiri dari BCA Mobil Banking, Cbank, Livin by Mandiri, dan Brimo. Nah, selanjutnya ada variabel pesanan. Kategori pesanan yang terdiri dari makanan, minuman, cemilan. Nah, terus ada variabel golongan usaha. Ini kategori golongan usaha yang terdiri dari usaha besar dan usaha kecil. Oke, selanjutnya adalah data IS0. Nah, data IS0 ini sendiri adalah data yang hilang. Nah, ini hasilnya tidak ditemukan adanya data yang hilang. Selanjutnya ada data integrasi. Nah, di sini ada tipenya, ada objek. Objek ini untuk angka dan INT 64 ini untuk huruf. Dan selanjutnya ada akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konversi tipe data nominal ke tipe numerik. Yaitu di sini ada konversi pesanan dan konversi golongan usaha. Kita akan mengubah variabel pesanan dan golongan usaha dari angka diubah ke huruf. Dan hasilnya seperti ini. Yaitu pesanan yang tadinya angka 1 menjadi makanan dan angka 2 menjadi minuman dan juga angka 3 cemilan. Itu untuk pesanan. Dan untuk golongan usaha yaitu untuk nomor 1 yaitu usaha besar dan nomor 2 usaha kecil. Nah, ini sudah diubah dan selanjutnya yaitu data reduction. Data reduction itu data untuk menghapus variabel. Dan di sini kita akan menghapus variabel nama. Ini rumusnya. Dan ini setelah di running yaitu hasilnya. Setelah di running yang tadinya ada variabel namanya sekarang sudah hilang. Dan tinggal ada usia, gender, kategori kedatangan, dan lainnya.
Selanjutnya yaitu print data column. Print data column ini untuk memastikan benar variabel nama ini sudah tidak ada atau sudah hilang. Lalu selanjutnya yaitu print data column. Di bagian ini itu untuk memastikan di bagian print data column ini untuk memastikan variabel namanya ini sudah hilang atau sudah tidak ada. Selanjutnya itu kita akan ke bagian grafik pie chart dan grafik batang pada data kedatangan pembelian sapi kotak kitchen. Itu pertama itu grafik pie chart data persentase pelanggan berdasarkan gender. Ini rumusnya yaitu rumus dari grafik pie chart data persentase pelanggan berdasarkan gender. Itu untuk perempuan 55% dan untuk laki-laki 45%. Berdasarkan hasil riset kita pada tanggal 3 bulan Juni 2025 yaitu kenapa perempuan ini lebih dominan dan sampai 55% ini karena perempuan ini suka jajan dan dia suka mencoba hal-hal yang unik seperti sapi kotak kitchen ini. Nah, selanjutnya itu data gender pelanggan sapi kotak kitchen. Ini rumusnya untuk data gender pelanggan sapi kotak kitchen. Untuk perempuan itu ada 61 dan untuk laki-laki 49. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu data usia pembelian sapi kotak kitchen. Di sini kebanyakan yang membeli yaitu usia 28 dan 29. Kenapa usia tersebut banyak membeli? Karena di usia tersebut tuh lebih memilih makanan yang mengenyangkan di perut. Selanjutnya, oke baik, berikut adalah data usia untuk pembelian sapi kotak kitchen. Rata-rata kebanyakan di sini yaitu di usia 28-29. Kenapa di usia tersebut banyak membeli? Karena di usia tersebut orang-orang tuh memilih makanan yang mengenyangkan di perut. Selanjutnya yaitu kategori usia berdasarkan gender. Untuk perempuan rata-rata di angka 8. Di usia 28 sampai 32 tahun. Untuk laki-laki di angka 7 di usia 24 sampai 26 tahun. Selanjutnya yaitu grafik pie chart data presentasi pelanggan berdasarkan vintage. Untuk cash yaitu 48%, Dana 17%, GoPay 12%, OVO 12%, dan Kris 11%. Di sini mengapa cash lebih banyak? Dikarenakan di Pasar Lama Tangerang itu untuk internet kurang memadai sehingga kebanyakan orang melakukan pembayaran melalui cash. Dan juga zaman sekarang ini rata-rata orang di rumah itu memakai WiFi sehingga saat keluar rumah orang-orang kebanyakan tidak mempunyai paket internet. Selanjutnya data vintage pelanggan sapi kotak. Cash ada 53 orang, GoPay 19 orang, OVO 12 orang, Dana 13 dan Kris 13. Selanjutnya yaitu grafik pie chart data presentasi pelanggan berdasarkan Kris. Untuk BCA Mobile Banking 62%, Sibank 15%, Lipin Bayi Mandiri 15%, BRI Mo 8%. Untuk BCA Mobile Banking terbanyak 62% dikarenakan dalam penerimaan gaji orang-orang itu kebanyakan pakai aplikasi BCA Mobile Banking. Sehingga orang-orang melakukan pembayaran melalui BCA Mobile Banking. Dan juga dari segi keamanan, BCA Mobile Banking lebih unggul daripada bank lainnya.
Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kategori kedatangan berdasarkan gender by Sapi Kota Kican. Nah, untuk kategori sendiri kedatangan itu ada aktif berwarna oranye, kurang aktif berwarna biru, dan yang terakhir ada tidak aktif berwarna hijau. Nah, kita lihat kategori kedatangan berdasarkan gender. Yang kita ketahui bahwa gender di Indonesia ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan untuk perempuan sendiri paling banyak itu di angka 22, yaitu kurang aktif. Di angka 21 orang ada aktif dan 19 orang tidak aktif. Untuk laki-laki sendiri itu 12 orang kurang aktif, 19 orang tidak aktif, dan yang terakhir aktif di sekitar 18 orang. Nah, untuk kategori yang kita ketahui bahwasannya untuk aktif sendiri itu adalah pembelian dari dua Sapi Kota Kitchen. Untuk yang kurang aktif adalah pembelian sama dengan dua. Untuk yang tidak aktif adalah pembelian satu kali saja. Nah, yang paling banyak ada kurang aktif di perempuan karena dia pembelian sama dengan dua saja. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kategori tipe pembayaran berdasarkan gender. Nah, tipe pembayaran adalah cash dan cashless. Nah, kita ketahui untuk perempuan sendiri pembelian Sapi Kota Kitchen untuk cash yaitu sekitar 36, untuk cashless ada sekitar 25, untuk laki-laki sendiri ada 17 orang untuk cash, dan untuk pengguna cashless cukup banyak yaitu sekitar 30 orang. Nah, untuk mengapa sih perempuan lebih banyak menggunakan cash dibanding laki-laki? Nah, yang kita ketahui bahwasannya hasil riset tanggal 3 Juni 2025 kemarin, bahwasannya untuk perempuan sendiri itu jarang menggunakan cashless. Kenapa? Karena di rumahnya menggunakan WiFi. Nah, itu salah satunya. Untuk salah duanya itu keduanya adalah lebih semisal dia punya paket data, itu paket datanya adalah lambat untuk di Pasar Lama Tangerang karena membeludaknya pembelian di Pasar Lama Tangerang. Itu adalah salah satunya riset yang kita ketahui bahwasannya perempuan lebih banyak menggunakan cash. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang kategori vintage berdasarkan gender. Nah, kita ketahui bahwasannya vintage sendiri kita ada cash berwarna biru, cashless, GoPay berwarna oranye, OVO berwarna hijau, Dana berwarna merah, dan terakhir ada Kris berwarna ungu. Nah, ini kita lihat datanya untuk kategori vintage berdasarkan gender. Perempuan sendiri paling banyak menggunakan cash di angka 32 orang, untuk GoPay 10 orang, OVO 4 orang, Dana 7 orang, Kris 4 orang untuk perempuan. Dan untuk laki-laki sendiri menggunakan cash adalah sekitar 17 orang berwarna biru, 9 orang GoPay berwarna oranye, untuk hijau 8 orang itu menggunakan OVO, untuk berwarna merah 6 orang itu menggunakan Dana, yang terakhir adalah Kris 9 orang untuk laki-laki menggunakan Kris untuk pembayaran vintage berdasarkan gender. Oke, selanjutnya next kita kategori berdasarkan gender berdasarkan Kota Kitchen. Kita lihat dulu menggunakan kris itu ada sekitar 4, yaitu kris BCA Mobile Banking, Cbank, Livin Pay Mandiri, dan BRI Mo. Nah, nanti kita lihat datanya bahwasannya untuk perempuan sendiri itu paling banyak menggunakan kris BCA Mobile Banking. Nah, untuk Cbank sendiri ada 0. Untuk Livin Pay Mandiri ada sekitar 1, BRI Mo ada 1. Nah, untuk laki-laki sendiri cukup banyak dibanding perempuan ya. Menggunakan kris BCA Mobile Banking itu sekitar 6 orang berwarna biru nih guys. Terus untuk 2 orang lagi menggunakan Cbank, Livin Pay Mandiri juga ada 1, dan BRI Mo untuk laki-laki tidak menggunakan sama sekali. Nah, kenapa sih untuk
pelanggan atau pembeli sapi kotak kitchen ini kebanyakan menggunakan BCA Mobile Banking karena untuk gaji dari pembeli tersebut itu lebih banyak dari BCA Mobile Banking. Itu alasan kenapa kategori kris lebih banyak yaitu BCA Mobile Banking. Oke, selanjutnya nih yang terakhir ada kategori kris berdasarkan usia BSAP Kota Kitchen. Yang tadi sudah jelaskan ada SeaBank, BCA Mobile Banking, Livin B Mandiri, dan terakhir ada BRIMO. Nah, untuk tadi warnanya cukup berbeda untuk saat ini. Untuk SeaBank sendiri ada warna biru, BCA Mobile Banking berwarna oranye, Livin B Mandiri warna hijau, dan BRIMO berwarna merah. Nah, kita lihat bahwasannya di angka usia 20 dan 21 itu ada satu orang dan satu orang itu menggunakan kris SeaBank. Nah, untuk yang kita ketahui juga bahwasannya yang paling banyak adalah di usia 22, 27, dan 29 itu menggunakan BCA Mobile Banking. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya BCA Mobile Banking adalah kebanyakan gajinya dari BCA Mobile Banking dan katanya cukup keamanan lebih kuat dibanding bank-bank lainnya. Untuk Livin B Mandiri ada dua orang itu satu orang di umur 24, satu orang lagi di umur 23 dan terakhir ada BRIMO itu cukup sedikit ya dibanding kris lainnya itu ada satu orang di umur 31. Oke, mungkin penjelasannya kita cukup sampai sini. Kelompok 2 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.